Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang semuanya. Saya Mas Anastasia dan beberapa rekan saya, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah, Fakultas MIPA Kesehatan, Prodi Farmasi. Baiklah, di sini kami akan sedikit berbincang bersama Ustadz Sunardi SPD. Kami di sini akan mewawancarai Ustadz terkait tugas Al-Islam yang diampu oleh Bapak Baidarus MAG MM. Baiklah Ustadz, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kemusyrikan. Apakah Ustadz bersedia? Saya insyaallah bersedia. Baiklah, langsung saja pada poin pertama, yaitu apa yang Ustadz ketahui tentang kemusyrikan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berusaha menjawab pertanyaan dari adik-adik mahasiswa dari Fakultas Muhammadiyah semester 1. Jadi pertanyaan yang pertama, apa yang Ustadz ketahui tentang kemusyrikan? Mungkin kita pun sudah banyak tahu karena kita beragama Islam, yang jelas kita sudah mengetahui dari kecil apa itu kemusyrikan. Karena kemusyrikan itu adalah salah satu dosa yang besar yang tak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pun ada seorang yang alim, dia taat beribadah, taat dalam segala kebaikan, tapi ketika dia melakukan kemusyrikan, maka hilang semuanya pahala apa yang dikerjakan. Seandainya dia mati di ketika itu, maka dia jelas dia tidak akan mendapatkan keampunan dari Allah dan dia akan dijamin akan masuk neraka. Jadi sudah banyak dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang kemusyrikan bahwa kita jangan lalai dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Musyrik itu, kemusyrikan itu ada dua. Yang pertama yaitu kemusyrikan yang besar. Yang kedua ada istilahnya kemusyrikan yang kecil. Tapi kita jangan salah, kita bahas tentang kemusyrikan yang kecil ini banyak sekarang ini bahkan mungkin di diri kita sendiri. Kalau kemusyrikan yang besar mungkin bisa kita langsung nampak nyata jelas perbuatan orang, seperti dia mengatakan ada lagi Tuhan selain Allah, itu jelas kita tahu. Atau mungkin dia menyembah berhala, jelas kita tahu. Atau mungkin dia menyembah pohon, menyembah selain Tuhan lah, jelas kita tahu kemusyrikan itu kemusyrikan yang besar. Tapi ada kemusyrikan yang kita pun harus wanti-wanti dengan kemusyrikan itu. Apa itu yang kemusyrikan yang kecil itu? Salah satunya kalau kita meneliti, seumpamanya kita sakit, lalu kita pergi berobat, kita mau sakit kepala gitu, kita beli satu obat Pramek. Jika kita beranggapan yang mengobati penyakit kita itu Pramek, bukan Allah yang menyembuhkan, maka bisa jadi itu termasuk golongan musyrik kecil. Maka diri kita ini juga di kalangan masyarakat kita harus berpedoman semua hanya kepada Allah. Itu yang memang harus kita wanti-wanti. Apalagi ketika kita umpamanya kita kan harus mencintai Nabi Allah dengan nabinya. Tapi kadang apalagi ini perempuan kayak gini, terkadang ada sampai orang bisa bunuh diri karena dia cinta. Itu juga nggak boleh. Cinta itu harus memang betul kepada Allah. Jangan sampai nanti itu dijelaskan ini cinta yang sesungguhnya, tapi ternyata masih ada lagi yang paling dicintainya daripada Allah. Itu banyak tuh yang terjadi karena pemahamannya yang kurang jelas. Mungkin dia nggak tahu siapa sebenarnya yang harus betul kita junjung tinggi cinta kita kepadanya. Itu adalah salah satu contoh musyrik yang kecil. Kalau musyrik yang besar mungkin sudah kita tahu, dan memang harus kita pikirkan bersama. Salah satu kalau saya berpikir di pemilihan presiden ini,
di pemilihan presiden ini walaupun membahas politik sedikit, tapi di situ ada akidah yang harus dipertahankan. Contoh di calon presiden yang pertama ada Amin. Setelah ada Amin ada pula jari yang satu. Lalu di ketika nanti cinta seorang pengikutnya, umpamanya contoh dia mencintai nomor 2 atau nomor 3, di ketika dia bersyahadat pasti dia mengangkatkan tangannya telunjuk. Tapi karena dia cintanya kepada yang diikutinya atau calon presiden, nggak mau dia mengangkat tangannya, jari tangannya di ketika bersyahadat di waktu sholat, ataupun mungkin di waktu baca Al-Fatihah nggak mau dia mengatakan amin, amin. Itu adalah salah satu mungkin sebagian orang dia terlalu cinta kepada manusia, tapi dia nggak tahu sebenarnya diri dia itu siapa. Sebenarnya adalah kita harus mencintai hanya kepada Allah dan Rasul. Jangan sampai tergadaikan akidah keyakinan kita karena apapun, baik itu karena kebutuhan pribadi, atau mungkin karena sosial, atau mungkin karena tekanan dari orang lain. Kita tak boleh. Di waktu masa Nabi banyak, termasuk salah satunya Bilal bin Rabah, seorang muazin yang dipaksa oleh seorang raja untuk melepaskan keyakinannya kepada Allah, sampai diseret di tengah teriknya matahari, ditimpa dengan batu, baru ditanya, wahai Bilal bin Rabah, apakah berubah keyakinanmu? Masih tetap engkau mengingini Allah? Tetap dia mengatakan ahad, tetap Allah. Disiksa supaya dia syirik, supaya dia meninggalkan keinginan, tapi dia tetap teguh untuk beriman kepada Allah. Itu tentang yang menurut saya tentang kemusyrikan yang harus betul-betul kita hindari dalam kehidupan kita. Selalulah kita pun mahasiswa, mungkin seorang guru, ketika kita pergi, niatkanlah di hati kita ikhlas menuntut ilmu, berjuang semata-mata karena Allah. Karena kita sebenarnya jika kita sudah pandai mengatur waktu, duduk, tidur, bangun lagi, kegiatan kita sehari-hari itu akan bernilai ibadah jika kita niatkan semua karena Allah. Itu untuk pertanyaan. Lanjut ke pertanyaan kedua ya, Ustaz. Apa yang mempengaruhi manusia atau masyarakat mengikuti kemusyrikan? Ya, apa yang mempengaruhi manusia atau kemusyrikan masyarakat mengikuti kemusyrikan? Ini banyak faktornya. Salah satu yang membuat manusia ataupun yang beragama Islam, kan banyak juga yang masuk Kristen, ataupun dia nggak masuk Kristen, tapi dia pergi mencari tempat kayak menyembah sesembahan, tapi tujuan dia supaya dia menjadi kaya. Faktor ekonomi itu salah satu, dan ada juga karena memang paksaan dari keluarga, sehingga dia rela mengorbankan akidahnya demi kebahagiaan. Salah satunya pernah saya mendapatkan berita dari saudara kita yang pernah di sini bersyahadat masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, banyak faktor-faktor yang membuat dia masuk lagi ke ajaran dia. Salah satunya dari keluarganya, karena di keluarganya itu adalah, kalau mungkin kita keluarga orang yang alim-alim, orang ustadz gitulah. Mereka mengajak yang sudah masuk Islam ke kita ini dengan harta, dengan perempuan, supaya dia masuk lagi ke Kristen. Tapi itu sataringkan. Kalau sudah ditanamkan dalam hati kita memang betul-betul cinta kepada Allah, dan apapun itu tidak terjadi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi manusia itu menjadi musyrik itu adalah karena yang pertama ekonomi. Maka Allah mengatakan juga lupa saya hadis atau mungkin firman, lupa saya. Tapi yang jelas kemiskinan itu dekat dengan kemusyrikan. Sampai sekarang ini mungkin ini zaman politik pasti bisa dikorbankannya hak dia itu hanya dengan
uang 100.000. Bayangkan uang 100.000 kan sedikit itu dikorbankan. Bahkan di Sudirman, di apa namanya, di Free Day, nah, di situ pernah kejadian ada sebangsa tawaran-tawaran makanan segala macam itu, tapi tujuannya untuk masuk ke Kristen, ke agama yang lain. Jadi kita ini umat manusia ini, umat Islam ini terutama, memang harus kita berjuang bagaimana caranya kita kaya, karena kaya bisa membuat kita menjadi lebih tenang. Tapi kalau nanti susah, ketika perut lapar seumpamanya, ada orang lain yang tahu dari non muslim, kita ditawarin, mau nggak ini, mau nggak itu, segala macam. Tapi syaratnya satu, kamu harus bersyahadat Kristen, masuk Kristen, dikasih semuanya. Orang yang menipis imannya, perutnya lapar, pasti dia ikut digadaikannya imannya itu. Maka kita yang pertama adalah kuatkan ekonomi. Yang kedua, apapun tekanan dari orang lain, walaupun seandainya kita di lingkungan orang-orang non-muslim, tetaplah bersyahadat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apapun itu tawaran, kayak di Jawa sekarang ini banyak pergi ke hutan. Ada di gua, ada di pohon besar, taruh sesajen di situ. Lalu menyembah tak apa yang disembahnya di situ. Tapi tujuan dia untuk apa? Untuk mendapatkan kekayaan. Bahkan yang paling keji, paling kejam, saya mendapatkan cerita dari ada warga kita di sini, orang Jawa, dikorbankannya istrinya demi untuk mendapatkan kekayaan, dibuatkan ke sana. Ada satu gunung tempat di situ, tempat kemusyrikan, tapi membuat satu dosa-dosa yang besar, tapi tujuannya adalah untuk kekayaan. Bahkan ada juga yang paling kejam, ditumbalkan anaknya. Lahir anaknya, ditumbalkan anaknya demi untuk mendapatkan kekayaan. Jadi Allah sudah mengatakan kepada kita bahwa Allah lah yang mengatur segalanya. Allah yang mengatur rezeki, jodoh, maut. Itu sudah diatur semua. Tapi ada manusia itu karena ada mungkin penjelasan dari orang lain, dia tergiur dan ikut mengerjakan kemusyrikan, sehingga dia lupa bahwa Allah yang menciptakan semuanya. Apapun itu, Allah yang mengatur. Jangan kita tergiur dengan apa yang disampaikan oleh orang lain jika mengandung kemusyrikan. Itu saja untuk jawabannya nomor 2. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Apakah dampak kemusyrikan yang didapat oleh manusia yang mengikuti kemusyrikan? Nomor 3, apa dampak kemusyrikan yang didapat oleh manusia yang mengikuti kemusyrikan? Ini banyak nih. Salah satunya dampaknya untuk dirinya sendiri, yang jelas jika dia mati maka dipastikan dia akan masuk neraka. Sebanyak apapun amalan yang dia perbuat di dunia, jika dia tidak bertaubat sebelum dia mati, maka dia habis semua amalannya, hangus, tak ada sedikit pun, bagaikan debu yang disiram air hujan. Habis, tak ada tersisa sedikit pun amalan yang diperbuat di dunia. Sebelum dia bertaubat, dia sudah meninggal. Itu salah satu dampak yang besar untuk diri orang yang bermusyrik. Terus yang kedua, orang yang melakukan kemusyrikan. Kemusyrikan ini kan dia meminta kepada selain Allah. Kita manusia ini sebenarnya mencari ketenangan. Siapapun orang yang mencari ketenangan, kita besok semua mencari ketenangan. Kadang, ini salah satu contoh saya berikan. Kita di rumah terus, pasti kita gelisah susah. Nggak senang kita kalau di rumah terus, harus keluar minimal ke Mall SKA ataupun ke Ciputra, di Pekanbaru. Tapi nanti ke Mall SKA, ke Ciputra, ke Living World itu bosan juga. Awalnya kita ke sana senang betul, mencari kesenangan. Rupanya sampai di sana bosan, bosan situ. Harus kemana? Harus keluar kota. Keluar kota dari sini senang, sampai di sana capek, susah, mau balik pula ke rumah. Nggak dapat juga kebahagiaan, nggak senang. Lalu sebenarnya kemusyrikan kita mendapatkan kebahagiaan itu hanya kepada Allah lah, semuanya kita berserah diri. Ini kita di masjid. Jadi ketenangan yang kita dapatkan itu adalah hanya kepada Allah. Jika kita melenceng dari ajaran syariat yang
ajarkan oleh Nabi, pasti yang didapatkannya adalah banyak cobaan yang dirasakan tapi tidak pernah tenang. Dan ini tercerita tadi, ada seorang yang ingin menjadi kaya, lalu ada seorang kaya, kalau di zaman dahulu mungkin penggawa-penggawa kerajaan yang menawarkan dia untuk kekayaan, uang dikasih. Tapi rupanya dikasih imbalan. Kalau mau uang ini dikasih tumbal anaknya dan segala macam. Dia mau rela, tapi dapat uang beberapa banyak uang dia sehingga menjadi kaya. Tapi rupanya apa yang terjadi? Setelah dapat uang ini yang banyak itu, dia bangun rumah yang besar. Tapi dia nggak boleh pakai uang itu. Hanya bisa orang melihat dia dari luar dia kaya, tapi sebenarnya dia tersiksa. Itulah dampak kesyirikan itu. Kalau kita yang mendapatkan uang, kita cari bebas, kita mau beli apa segala macam. Ini enggak. Dia ada peraturan yang disampaikan oleh yang mencari uang itu, dengan setan mungkin tuh yang mengasih uang sama dia. Tapi persyaratan perjanjian ada, enggak boleh dia pakai uang itu. Jadi bukannya dia senang. Setelah selesai dia melepaskan semua itu, dia bercerita, rupanya di ketika dia mendapatkan kekayaan itu tidak pernah ada kebahagiaan dalam hatinya. Yang ada dalam hatinya hanya teguran. Kenapa? Contoh, kita lah umpamanya, dia kasih uang untuk saya banyak, tapi dia membuat peraturan untuk saya. Saya terkekang, tidak bisa saya bebas. Begitu juga dengan dia, tidak bisa bebas. Jadi ingin mendapatkan kebahagiaan, lalu dia membuat kemusyrikan. Tujuan dia satu tadi, kaya dia bila senang. Sebenarnya itu bukan kesenangan yang didapatkan, tapi malah susah yang didapatkan. Terus intinya kita jika mencari kebahagiaan, ketenangan, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mencari kesyirikan untuk kekayaan ataupun bisa menzalimi orang. Ini salah satu kemusyrikan yang dilakukan itu dampaknya itu banyak sekali. Tapi yang tadi pertama adalah dia untuk mendapatkan kekayaan. Jadi nggak dapat kebahagiaan. Yang kedua, dampaknya bisa menjadi sombong. Sombong itu adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat di waktu Azazil itu adalah guru malaikat yang paling pintar di dunia ini. Lalu diciptakanlah Nabi Adam. Setelah diciptakan Nabi Adam, lalu disuruhlah si Azazil ini, iblis, bersujud kepada Nabi Adam. Lalu dia nggak mau. Apa yang membuat si iblis ini nggak mau bersujud Azazil dengan Nabi Adam? Karena katanya dia lebih mulia, si Azazil ini, daripada kita ketimbang Nabi Adam. Dia mengatur Allah, sementara yang menyuruh dia menyembah Nabi Adam itu siapa? Allah. Lalu dia nggak mau. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia sombong, dia merasa dia paling duluan diciptakan, dia tercipta dari api, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dia nggak mau bersujud kepada Nabi Adam. Cuman gara-gara itu dia dikeluarkan dari surga. Sombong. Padahal dia guru malaikat. Bayangkan guru malaikat betapa pintarnya, betapa solehnya. Dalam satu riwayat, di bumi ini saja tidak ada tempat tanah dia kecuali dia tempatnya sholat. Menyembah Allah. Bayangkan, semuanya sudah dia sholat, tempatkan sholat. Tapi dia karena sombong, tidak mau mematuhi perintah Allah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, akhirnya dia dikeluarkan dari surga. Jadi janganlah membuat kemusyrikan, karena kemusyrikan itu membuat dampak yang negatif luar biasa banyak kepada kita. Tapi selalulah istiqomah apapun yang terjadi, walaupun bagaimanapun rintangan cobaan, tetaplah selalu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, contoh kemusyrikan apa saja yang terdapat di masyarakat sekitar kita sini. Kalau di sekitar kita sini, karena saya tinggal di sini, kemusyrikan yang besar belum pernah kita jumpai di sini. Tapi kemungkinan dari penjelasan yang kita tahu, kemusyrikan yang kecil itu salah satunya adalah yang kita jumpai adalah sifat sombong. Karena di sekitar kita banyak orang kaya. Jadi orang kaya dengan orang kaya bertempur. Yang cocok rupanya
dalam bermasyarakat itu supaya berjalan dengan bagus, menghindari kesombongan, harus ada yang kaya, ada yang miskin. Ataupun begini, kita kan mahasiswa. Kalau saya lihat pasti berdebat. Semester 1, semester 1 pasti berdebat. Karena kenapa? Karena merasa saya pun sama kita. Tapi kalau kita ambil dari sisi kemusyrikan ini, walaupun selevel rasanya ilmunya setingkat, jangan sombong. Kalau kita ditanya ditanyanya, oh ini bisa jawab. Tapi jangan langsung belajar tinggi gitu. Jadi yang terjadi kalau di sekitar kita, memang orang pintar-pintar. Boleh berdebat, tapi kalau menurut saya perdebatan itu jangan sampai dibuat menjadi permusuhan. Karena yang jelas iblis itu sangat suka memutuskan silaturahim. Kalau putus silaturahmi maka iblis itu akan tepuk tangan. Karena kita manusia ini harus baik hubungannya kepada Allah dan baik juga hubungannya kepada manusia. Barulah kita bisa selamat. Lalu di sekitar kita yang kita lihat yang sering terjadi adalah perdebatan. Di perdebatan itu karena pintar sama pintar menjadi permusuhan. Itu yang terjadi. Itu kita golongkan kepada kemusyrikan yang kecil, yang sogir. Jadi untuk mengatasi hal yang seperti itu yang saya lihat bukan hanya di sekitar kita tapi di seluruh Indonesia. Orang-orang pintar memang bagus. Tapi orang pintar kita carilah orang pintar yang berakhlak. Yang berakhlak itu walaupun ilmunya tinggi tapi dia selalu merendah hati. Tidak sombong dan tidak menjatuhkan orang lain. Dia hanya berpikir ilmu yang dia dapatkan itu, ini ada semester 1, besok sudah selesai atau punya ilmu. Bagaimana kita bisa masuk ke masyarakat, memberikan ilmu yang kita punya, menjadikan masyarakat lebih baik lagi, nyaman, menjadi tentram. Bukan umpamanya kita pintar berdebat sehingga perpecahan yang terjadi. Jadi untuk di sekitar kita itu saja yang saya nampak. Kalau kemusyrikan yang besar di sekitar kita tidak ada. Banyak kemusyrikan yang kita tahu yang terjadi saat ini di Jawa. Kalau di sini yang kita nampak kemusyrikan yang besar itu ada. Terkecuali saya mungkin tidak keluar saya nggak nampak kalau di sekitar kita. Tapi yang jelas kalau yang kita dapat informasi kemaksiatan memang merajalela termasuk di stadion. Ini adik-adik perempuan jaga baik-baik. Ini nasihat saya juga kan. Di stadion banyak di sini kemaksiatan, tapi kalau saya nggak keluar nggak tahu kemusyrikan. Itu semua termasuk salah satu kemusyrikan karena nggak yakin dengan Allah. Kenapa? Kita ini manusia ini tak luput dengan CCTV-nya Allah. Dimanapun kita berada, seandainya kita ini adalah kulit hitam, di batu yang hitam, di waktu yang gelapnya gelap gulita yang sangat hitam, Allah tahu apa yang kita kerjakan. Tapi jika berani dia pergi ke satu tempat berbuat maksiat, berarti dia tak yakin. Dan ingat, ketika itu kiri kanan kita ini juga tak lepas dari catatan malaikat yang ada catatan kebaikan dan ada catatan keburukan. Pertanyaan terakhir. Bagaimana cara kita menghindari sikap kemusyrikan? Ya. Untuk menghindari, bagaimana cara kita menghindari sikap kemusyrikan? Salah satu yang harus kita lakukan untuk menghindari kemusyrikan adalah tanamkan keyakinan yang kuat di dalam hati bahwa kita ini diciptakan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ada satu pesan dari seorang ulama. Ini ceritanya begini. Setelah tamat dari pesantren 7 tahun di ketika itu, lalu mau dilepaskan, alumni lah istilahnya. Lalu diberikan pisau, ini 7 orang nih, 7 orang. Diberikan pisau, diberikan ayam satu-satu orang. Lalu apa yang terjadi? Bingung semua muridnya. Ini tamat sekolah kok dikasih pisau, dikasih ayam. Lalu disuruh sama gurunya. Pergilah ke satu tempat, potong ayam ini tapi nggak ada orang yang tahu. Semuanya berpencar mencari tempat. Bingung semuanya. Ada yang pergi ke satu tempat memang di bawahnya seram, nggak ada orang.
dipotongnya ayam. Ada pergi ke kamar, dipotongnya ayam. Segala macam. Sampai 6 orang datang balik lagi melapor ke gurunya. Guru, iya, saya sudah potong ayamnya. Di mana mau potong? Tadi di sana jauh, ada tempatnya di situ nggak ada orang saya potong. Sampai 6 orang datang, semuanya dipotong ayamnya. Tapi yang ketujuh datang, dibawanya ayam itu masih utuh, nggak ada dipotong. Kenapa? Apa penyebabnya nggak dipotong ayamnya? Kenapa kamu nggak potong ayam ini sementara udah kusuruh tadi kamu bawa ke tempat yang nggak ada orang kamu potong ayam ini? Lalu apa jawabannya? Kemanapun saya pergi dulu, saya tak lepas dari awasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya nggak potong ayam. Lalu yang lulus rupanya cuma 1 orang. Apa intinya dari sini pertanyaan ini? Bagaimana cara kita menghindari sikap kemusyrikan? Musyrik sudah jelas kita tahu adalah dosa yang besar. Ingat bahwa Allah tak luput dari CCTV-nya. Apapun yang kita lakukan pasti Dia tahu. Dan konsekuensi yang kedua, jika kita melaksanakan kemusyrikan ini, dosa yang besar yang kita dapatkan dan balasannya adalah pasti neraka. Itu salah satu yang kita tanamkan. Yang kedua, bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Karena kita dimanapun kita berada, jika kita bermain di pinggir air, pasti basah. Jika kita bermain api, pasti terbakar. Berarti kita harus mencari teman yang baik. Jika kita ingin menjadi baik, carilah teman yang baik. Jika kita ingin menjadi jahat, maka jika kita berteman dengan orang yang jahat, otomatis kita akan ikut-ikutan. Saya sudah pernah merasakan, saya juga mahasiswa dulu, saya ingin mau ngekos di Pekanbaru, tapi saya nggak mau. Kenapa? Karena ngekos itu bebas. Saya buatkanlah saya tinggal di masjid supaya apa? Bergaul dengan orang soleh selalu di sini. Karena saya jujur, di waktu masa remaja itu adalah salah satunya masa yang panas. Masa yang panas yang betul dijaga. Jangan sampai kita mendapatkan teman yang nggak bagus. Tapi kalau bagus silahkan, kemanapun itu nggak apa-apa. Berdua pergi kemana, tapi asalkan teman yang baik. Itu salah satu cara untuk menghindari kemusyrikan. Yang ketiga, selalulah taat beribadah kepada Allah. Karena sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Jangan pernah tinggalkan sholat. Insya Allah jika kita kerjakan itu, mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhir. Kesimpulannya yang terakhir, selalulah berpikiran yang baik, karena Allah menciptakan kita sudah diatur mulai dari kita masih di dalam rahim orang tua ataupun dalam azali. Kita sebelum dalam perut kita sudah ada, kita ditakdirkan bagaimana kehidupan kita setelah di dunia. Dan setelah di perut kita sudah ada perjanjian-perjanjian bagi orang ibu kita, sudah ada perjanjian-perjanjian yang kita minta kepada Allah dan sudah ditentukan jalan hidup kita. Dan setelah kita lahir di dunia, kita hanya dituntut untuk hanya beribadah kepada Allah. Tak ada yang lain. Apapun profesinya, apapun pangkatnya, kekayaan seberapa apapun yang dia punya, yang paling terakhir adalah jangan lupa beribadah kepada Allah. Jika sudah ada dalam hati kita seperti itu, maka insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dan kita mati besok dalam keadaan husnul khatimah. Ada yang terakhir terjadi di Masjid Al-Uzlah yang mempunyai apotek. Apoteknya? Saya sangat terharu dengan beliau, karena ketika dia jadi imam sholat, pas dia sujud, disitulah dia menghembuskan nafas terakhir. Berarti dalam hidup dia baik. Itu yang kita kejar. Jauhkan dari segala maksiat dalam hidup kita, baik kemusyrikan yang kecil ataupun kemusyrikan yang besar. Kita jaga, selalulah berbuat baik kepada sesama manusia dan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja pelajaran kita tentang kemusyrikan ya Ustaz. Ya.
Sebelumnya terima kasih Ustaz sudah meluangkan waktunya untuk kami mewawancara Ustaz. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.